Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sekarang bab 88 nih. Babu istibabi tibil kalami, bab disukainya membaguskan ucapan wa talaqatil wajhi indal liqaidan, berseri-seri wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara muslimnya. Jadi bab ini bab tentang membaikkan, membaguskan ucapan. Kalau bahasa Jawa boso lah ini, baguskan itu. Dan juga wajah yang ceria, yang berseri-seri ketika bertemu. Artinya bertemu dengan saudara muslimnya. Ini merupakan sunnah. Ya. Qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, dan rendahkanlah janahaka, akan sayapmu, lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman. Sayap di sini artinya ya kalimat-kalimat bahasa pinjaman ya. Artinya beranda pasor kepada orang-orang yang mukmin. Jangan dibalik kepada orang-orang kafir justru berbaik, kemudian kepada mukmin justru curiga mencurigai ataupun memusuhi atau rasa tidak suka dan lain sebagainya. Jangan ya. Surat Al-Hijr ya, ayat yang ke-88. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, walau kunta fadhon, dan kalaulah adalah engkau itu fadhon, orang yang kasar, ghalidon, orang yang bengis. Nah, fadhon kasar ucapan, ghalidon kasar perbuatan, al-qalbi hati, lang faddu, sungguh akan bubaran mereka itu, min haulika, dari kelilingmu, dari sekelilingmu. Surat Ali Imran ayat yang ke-159. Jadi kalimat ka di sini tuh min haulika itu ya kepada Rasulullah ya. Kemudian sekarang pada kita ini. Jadi kalau engkau itu kasar dalam ucapan, kasar dalam perbuatan, hatimu juga kasar, bengis gitu ya, maka orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang yang mengikutimu itu akan bubaran, artinya akan lari, tidak akan mengikuti kamu. Kalau engkau itu kasar ucapan maupun perbuatan. Dua ayat yang berkenaan dengan bab soal membaikkan daripada perkataan ya, kalau dalam ini di bab ini 693 hadisnya. Hadis yang pertama dari bab wa an ibni Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syikki tamratin.
bertakwalah kalian kepada neraka, artinya takutlah kalian kepada neraka, walau bisyikki tamrotin, meskipun dengan separuh dari biji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin, maka barang siapa yang tidak mendapati biji kurma, maksudnya separuh dari biji kurma tadi, maka dengan ucapan yang baik. Muttafaqun alaihi. Jadi kalau di bab lain ini dipakai dalil untuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak menunggu kaya. Tidak menunggu kaya. Sedekah juga tidak menunggu rezeki yang tersisa atau longgar-longgarnya rezeki, tidak. Dan setiap orang pasti bisa sedekah itu. Kalau wujudnya itu uang, sedekah itu seadanya, semampunya. Kalau betul tidak ada, maka dengan ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Mungkin yang di Bulughul Maram itu ya, ucapan yang subhanallah walhamdulillah, mungkin itu ya, la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan lain sebagainya. Banyak. Artinya kalimat-kalimat yang mengagungkan asma Allah, yang meninggikan nama Allah, atau banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat. Apalagi di hari Jumat misalkan, kapan saja boleh gitu. Jadi hari besar ditambah lagi dalam bersolawat. Paling tidak ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang terpendek. Kalau mau dipanjangkan juga bisa, kama sholaita ala ali Ibrahim dan seterusnya itu. Monggo, itu solawat seperti itu. Kemudian, nah ini juga begitu, sedekah dengan separuh biji kurma dalam rangka niatannya itu takut kepada neraka. Artinya neraka itu bisa ditolak dengan barang sesuatu yang sepele, kalau memang punyanya itu saja. Dan barang sesuatu yang sepele itu belum tentu nilainya kecil, kan? Belum tentu nilainya kecil. Ada orang bisa sedekah, contoh dulu kata sampingannya ya. Di Umar bin Khattab itu pernah sedekah 1 karung kurma, itu ya. Dia merasa bahwasanya bisa menandingi sedekahnya pada saat itu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar pada saat itu cuma sedekah sedikit, cuma beberapa kilo kurma itu saja. Maka ketika ditanya Rasul, "Hai Umar, apakah kamu masih punya kurma di rumah?" "Masih ada ya Rasulullah." "Ya sudah, kamu bawa banyak ya." Kemudian ya Abu Bakar ditanya, "Ya Abu Bakar, adakah kurma selain yang kau bawa ini?" "Oh, tidak ada ya Rasulullah." Nah kan nilainya besar ini. Kelihatannya sedikit tapi sudah mengeluarkan semua hartanya. Kelihatannya besar tapi simpanannya masih banyak. Ini kalau menurut Abi Dzar Al-Ghifar, maka orang yang menyimpan bahan makanan lebih dari 3 hari, maka dia cukup untuk 3 hari, dia termasuk orang kaya. Fikih dia. Karena dia mentakwilkan apa yang disabdakan Nabi, wa Abi Dzar, kalau saya diberi oleh Allah Ta'ala emas sebesar gunung itu, Uhud itu, ya, saya hakada tidak lebih dari 3 hari. Nah maka ditafsiri oleh dia, oleh si Abi Dzar Al-Ghifari itu, berarti tidak boleh orang nyimpan harta itu lebih dari 3 hari ya. Ini yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Tidak salah ya, tidak salah. Semuanya punya kelebihan masing-masing para sahabat. Maka dengan separuh biji kurma itu Masya Allah ya, nilainya luar biasa. Dan ini di bab lain tentang makan di Jogja itu ada teman dokter spesialis. Jadi dia pernah cerita itu tentang apa namanya, kenapa dalam Islam itu ada
sunnah makan 3 jari itu. 3 jari, tapi ya dilihat apa yang dimakan gitu. Kalau kurma di Arab Saudi kan makannya kurma bisa aja. Tapi kalau kita mungkin soto itu ya, mie ayam ada bisa ya. Itu ternyata dari 5 jari-jari yang ada tangan ini, yang paling besar mengandung enzim itu memang 3 ini. Jadi kalau makanan yang tersentuh terutama 3 jari ini maka akan cepat basi. Cepat basi. Contohnya nasi aja diambil dengan entong sama diambil dengan tangan, dibiarkan 1 hari, maka akan lebih cepat pembusukannya seperti itu. Katanya seperti itu kata Pak Dokter. Kalau Pak Dokter kan bisa menceritakan karena dengan ilmu secara ilmiah ya. Kalau kita kan cuman ya sudah hadisnya seperti itu, soalnya ya sudah. Atau hadisnya paling tidak ya bisa diamalkan ya sudah. Itu saja karena tidak bisa meneliti secara ilmiah itu. Intinya kita mengimani itu saja sudah benar. Ya, betul. Insyaallah ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan wahyu apa? Ini bisa cerita sesuatu barang yang semestinya dipelajari oleh orang yang sekarang ya sekolah berpuluh-puluh tahun. Nah kembali ke sini ya. Jadi bersedekah ini kalau tidak ada dengan kalimat-kalimat thayyibah. 694 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu shadaqatu. Kalimat yang thayyib yang baik itu merupakan sedekah. Muttafaqun alaihi. Wa huwa batu haditsin tataqaddam bitulih ya. Jadi ya di sini dia hadis tadi yang wal kalimatut thayyibah sedekah itu adalah sebagian hadis yang telah dulu ya, artinya telah lewat ditulihi dengan panjangnya hadis. Jadi hadis ini mungkin sudah lewat di bab-bab tentang sedekah karena dan hadisnya itu panjang. Tetapi di sini cuma dituliskan yang berkenaan dengan bab ini saja. Ya. Babnya ini ya kalimat thayyibah tadi, karena dengan disukainya dia itu membaguskan ucapan, perkataan. Bagus itu bukan bagus logatnya bukan, atau mungkin dinyanyi-nyanyikan bukan, atau dibuat-buat bukan. Yang penting bagus itu adalah itu tadi bagus toto kromonya lah kita seperti itu, menyesuaikan dengan apa yang dia katakan sama lawan bicaranya. Orang ini tak ajak bicara seperti ini nyambung enggak misalkan ini. Saya diceritani teman ketika dakwah itu ya, punya teman itu tidak bisa orang kafir, bahasa Indonesia juga tidak bisa karena orang baru ya. Kemudian bahasa Jawa ora iso, isane bahasa Inggris. Nah, kemudian teman saya itu dakwah itu bahasa Inggris ra iso, isone Jawa, Arab, Indonesia. Ini bahasa mau ngomong bahasa Inggris dia paham, tapi yang dia tidak paham, mau bahasa Jawa dia tidak paham. Karena seperti pernah mengalami ketemu orang yang seperti itu, tapi Muslim. Karena orang dia itu Muslim, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa. Baru ya tadi. Urusan apa, dagang atau apa ini, ketertarikan karena Islam, tapi kurang baru. Wallahu a'lam, cuma sekedar cerita. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu merupakan sedekah. Ya. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu ya. Beliau Nabi pernah bersabda kepadaku, pernah berkata kepadaku, la tahkironna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim. La tahkironna, janganlah benar-benar engkau itu meremehkan atau merendahkan minal ma'rufi, dari sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu kebaikan yang dikenal dalam Islam. Ma'ruf itu artinya kan yang dikenal. Ma'ruf itu artinya dikenal. Ya, di Indonesia jadikan yang baik itu, yang dikenal. Artinya barang sesuatu yang dikenal dalam ajaran Islam. Ya. Dan kamu jangan meremehkan sesuatu yang dikenal dalam Islam itu meskipun sedikit. Nah biasanya kalau di hadis yang lain ya, apa yang ini atau yang lain itu ya, ada sambungannya, hasungan kepada seorang perempuan kalau memasak disuruh membanyakkan kuahnya, dibagikan kepada tetangganya karena saat itu dibutuhkan. Maka hal-hal yang sepele itu la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Di sini ya, walau antal qa'akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya engkau itu ketemu kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Akhoka itu saudaramu, itu artinya saudara muslim, kalau begitu, dengan berseri-seri. Saudara muslim kan disunahkan untuk meskipun dia orang susah ya jangan menampakkan kesusahannya. Susah di rumah, ketemu saudara muslim kan tidak susah. Jabat tangan ya kan intinya. Insya Allah kebaikannya ada. Selesai lagi bab 88 ini. Babnya cuma beberapa hadis dan mudah ya dipahami untuk hadis di sini. Kita lanjutkan bab yang ke-89. Bab istibabi bayanil kalami. Bab disukainya bayan. Bayan itu kan seorang pemberi penjelasan ya, keterangan, menjelaskan al-kalami ucapan, wa idho ahati dan wa idho ahahi dan Masya Allah, wa idho ahi itu hidup gak itu alifnya nih? Punya saya tidak ada alasannya. Kalau hidup sama tidak hidup nanti artinya berbeda. Doknya panjang atau dipendekkan ini? Panjang. Oh berarti ini jamak, artinya di dua ibohahi yang dan menjelaskan dan menjelaskannya lil mukhatabi, kepada orang yang diajak omongan. Wa takririhi, dan mengulang-ulangi liap hama, supaya paham, supaya dia paham. Idza lam yafham illa bidzalika, kalau belum paham kecuali dengan yang demikian itu. Ya, ini kalau disambungkan bab ini, bab disukainya memberikan penjelasan dalam ucapan itu sejelas-jelasnya bahasa kita kepada orang yang diajak bicara, yang dijelaskan, dan mengulang-ulangi ya supaya mereka paham apabila mereka belum paham. Yang demikian itu artinya kalau memang pahamnya itu harus diulang-ulangi, ya harus diulang-ulangi, tidak apa-apa.
Nabi itu biasanya kalau bahasa-bahasa yang penting supaya dipahami oleh sahabat itu juga begitu. Seperti kalimat ya, contohnya di hadis itu la taghdab. Dia tanya tadi banyak la taghdab, jangan kamu itu gorong, jangan gorong. Karena orang dusta ini, wah masya Allah, orang dusta itu rentetannya banyak. Begitu dia satu kali dusta, nanti dia dusta lagi untuk menutupi kedustanya. Terus akan seperti itu, bohong. Dan ada tersukainya menjelaskan satu kalimat sejelas-jelasnya kepada orang yang diajak bicara, mengulang-ulangi supaya dia paham. Apabila tidak paham atau pahamnya itu harus diulang-ulangi, lakukan. Dan saya mudah seperti itu. 696 wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatan a'adaha salatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara dengan pembicaraan, beliau mengulang-ulanginya 3 kali, mengulangi 3 kali. Hatta yafhama anhu, sehingga mereka itu memahami darinya, dari pembicaraannya Nabi tadi, dari kalamnya Nabi tadi. Jadi memang harus diulang-ulangi, diulang-ulangi. Padahal sahabat itu orang yang cerdas-cerdas, Masya Allah. Tidak ada sahabat yang bodoh, tidak ada. Semuanya cerdas. Bahkan ada sahabat-sahabat ini, itu surat Al-An'am itu kan wahyunya sekali turun itu mabris itu, berapa ayat itu surat Al-An'am itu sekali turun. Begitu Nabi dituruni ayat itu, selesai malaikat itu menaikkan wahyu, maka Nabi disuruh mengulangi, diulangi. Ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat, gitu ya, maka ada salah satu sahabat itu sekali ucapan beliau itu sudah hafal juga satu surat itu, Al-An'am. Itu sekali turun itu, Pak Bres, itu banyaknya. Allah. Lah, Nabi kadang mengulang-ulanginya, ya, diulang-ulangi sampai 3 kali kalau memang diperlukan, sehingga dapat dipahami, tidak menjadikan bingung. Seorang guru itu seperti itu, atau seorang pimpinan yang memberikan tugas kepada rakyatnya juga seperti itu. Rakyatnya berangkat itu harus betul-betul paham. Murid juga begitu. Apalagi SD ya. SD itu anak nggak naik kelas kadang-kadang, itu yang disalahkan gurunya. Berarti memang 100% itu ditanggung guru. Kalau SMP kan separuh-separuh. Karena memang anak-anak umur sekian itu memang belum bisa diberikan satu pekerjaan yang segitu. Intinya itu adalah baik dan buruknya itu tergantung gurunya. Selebihnya Allah, intinya Allah. Wa idza ata alal qaumin fasallama alaihim salama alaihim salasan. Rawahu Bukhari. Hadisnya sahih. Dan apabila beliau itu datang kepada kaum, maka beliau membaca salam atau mengucapkan salam atas mereka. Sallama alaihim salasan. Beliau itu mengucapkan salam atas mereka kaum tadi 3 kali. Ini artinya kalau belum dijawab. Kalau 3 kali tidak dijawab, kembali. Jadi pertama 3 kali. 3 kali tidak dijawab, ulang atau menyingkir, jangan dilanjutkan. Ya. Apalagi sampai masuk rumah baru salam. Itu lagi wong ile. Walaupun biasa ke situ, kan sering tadi, sering. Udah masuk rumah kayak tahu, bah, ada di dalam rumahnya. Nah itu pun jangan berdiri tepat di tengah pintu itu, tengah pintu.
Jangan-jangan nanti tuan rumahnya ya udah membuka pintu udah ada kesiapan, apalagi pintunya tidak tertutup. Mestinya dia di pinggir pintu pun mulai ke sana. Jangan-jangan nanti ada anaknya atau ada istrinya yang auratnya terbuka. Tidak seperti itu. Ada petani. Kalau disuruh kembali harus kembali. Kalau tenggoten ngemper ini ampun. Misalnya, kalau dari bapaknya buatan wonten jenengan tenggoten masjid mawon ya sudah kembali. Jangan di situ. Kalau jangan dimasukkan, gua gitu gue lah ini sudah salah. Jangan. Kalau tidak ada, dan dan ini tidak, kalau salam 3 kali ini tidak dianjurkan kepada seseorang yang sudah menjawab. Kalau menjawab ya sudah. Karena dalam bab ini adalah orang yang belum paham atau orang yang tidak mendengar belum paham. Tidak sambung katanya, belum nyambung ya sudah. Itu pun kalau jamaah, misalnya sekian ini saya salam, misalkan ini salam seperti ini, maka mewakili tidak apa-apa. Tidak harus semua jawab. Yang ada pahalanya yang jawab tadi, jawab bersama juga boleh, tidak juga tidak dosa. Nah, sudah terwakili, ya, terwakili. Atau misalkan saya masuk pengajian ini, misalnya saya masuk di pintu ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya, ya termasuk orang yang telah kami membayar padanya. Kalau datang hari Jumat itu, yang mau khutbah itu salamnya ketika dia masuknya itu loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak masuk di mimbar dan tidak, karena merasa bila ketemu kepada saudara muslim salam, ini kan ketemu. Maka pernah saya tanyakan, karena beberapa kali memulai dengan pengajian itu tidak salam. Kok jadi mulai pengajian baca salam? Lupa kan kok salam kok ketemu. Lah kula malah ditanglet dalile pundi nek pengajian itu salam. Bukan kula niki teko ya mboten ngerti. Lah kan nek ketemu lah kok lampun salam sok lo baleni melih lah. Oh gitu pun yang nek kula nggih tetep salam melih. Kadang-kadang di kebiasaannya. Kalau padahal kisah majelis satu guru, ini beda ngoten niku. Nggih mboten napa-napa. Sing ngajari nggih, lho ndak apa-apa, yang penting punya dalil, tidak harus sama. Oh, orang ngaji tidak menurut guru ini. Apa namanya orang ngaji itu, yaitu tadi intinya ada qala Allah, ada qala Rasulullah, itu saja. Jangan qala guru. Guru itu cuma menyampaikan saja, dia menyampaikan saja semuanya. Gurunya satu majelis berbeda lagi, betul nopo dalil ini. Maka sampai sekarang ngisi di beberapa pengajian tanyakan itu mboten pokoknya nggih nek mlebu ngoten niku nggih salam, pokoknya nek pun enten ngeten iki pun mboten salam. Nggih pun lewat salam. Sampai sekarang dia itu berpendapat memulai pengajian itu tidak salah karena saya sudah salah. Jadi pas tabligh kabar pengajian dan ibu tabligh kabar lagi pengajian kelas iki geden 1 semene. Dia datang itu udah kumpul nanti dia assalamualaikum. Nanti mimbaran tidak betul salam. Tapi awal-awal itu dia sampaikan, Pak ini belum betul salam terus biasanya sebab belum betul salam dulu. Kalau belum dijawab, itu boleh sing jawab kalau tak beri salam dulu. Monggo lah seperti itu. Seperti disampaikan supaya tidak menjadi pertanyaan kan kebiasaan kan pada diri. Tur nggih mboten dosa salam neh kan malah. Nek kula dhewe mboten ribet yo salam neh. Sebab mboten nggih. Kalau Rasul 3 kali, ya. 3 kali itu pun kalau belum nyambung, belum dipahami apa yang disabdakan apa yang diucapkan Nabi, dan ulangi 3 kali, dan 3 kali nyambung. Akhirnya nek ngebel suwe ping 7 bareng iki bel. Kira-kira nek ngebel iki. Ngebel sampai 7 panggilan tidak terjawab lah. Ya. Dan salam dalam ketik, orang kan assalamualaikum tulisan itu ya, itu ya dijawab meskipun tidak dalam tulisan, boleh dijawab dengan lisan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti setelah dia ini apa namanya
jawab itu tidak salah, tidak apa-apa. Jadi jawab salah lisan boleh dari itu. Jawab lagi dengan tulisan juga boleh. Nah, kalau saya dalam salam itu memudahkan, ya mudahkan yang jawab. Ya assalamualaikum. Nanti yang jawab ya waalaikumsalam warahmatullahi, atau paling tidak setara waalaikumsalam. Nanti barangkali kita sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ya, dia berat. Salamnya komplit, aku jawabnya komplit gitu lah misalkan. Walaupun baik, nggak apa-apa. Ya baik. Kita salam assalamualaikum, dia jawabnya komplit, wah sempurna. Nah ini ya. Salam itu sunnah, yang jawab itu menjadi wajib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yabhagumul kullaman yasma'uhu. Rawahu Abu Dawud, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngendika ingkang tersendat, terputus-putus, terinci sekali. Yabhagum, bisa memahami kulaman yasma'uhu, ya. Tiap-tiap orang yang mendengarnya. Jadi Nabi itu boten tergesa-gesa, ngomong itu kayak terbata-bata, diputus-putus, putus-putus, ya. Di apa namanya? Tidak diujur, wangel. Ya, diujur itu artinya kalau suatu perintah nanti sulit dipahami. Nah, kalau perlu ditanya pun paham nopo deh, enggak ada gitu. Ampun, dilampahi. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalian, berarti melih kan? Disambung. Ini waktunya juga persiapan waktu Isya. Dari hadis-hadis yang kita pelajari bersama-sama ini adalah tentang bab-bab soal akhlak kepada saudara muslim kita ini, juga tidak meremehkan kepada orang lain, memberikan satu perkataan dari mosok ngono ora paham, ya ini kan buat kita, tapi orang lain belum tentu bisa memahami. Ataupun dalam satu kajian itu juga harus melihat siapa yang diberi kajian itu. Jangan sampai orang-orang yang sudah orang tua, orang pelosok, bahasa-bahasa yang intelek, bahasa-bahasa yang sulit dipahami, bahasa-bahasa yang apa itu di akademik kan, orang-orang yang mengenyam sebuah ya sulit ya. Apalagi di tempat saya tadi ngajar mbah-mbah tadi sih aja menyampaikan hadisnya sih ditulis sih diganti bahasa Jawa sih artinya. Bahasa ini Jawa kan lebih wong Jawa, tapi bahasa ini Jawa itu angel. Saya dulu ada ya ini Tegarjo itu di salah satu masjid. Omongannya kok bolak-balik krenten nopo. Saya tanyakan krenten itu artinya nopo. Betul paham nggak? Krenten amargo karena krenten ini nopo. Karena bahasa daerah gitu. Krenten nopo. Krenten itu apa biasanya? Ditanyakan, apalagi soal agama. Bapak-bapak, ibu sekalian, kalau ada sesuatu aturan dalam din ini menyampaikan berbeda dengan yang kita pelajari, alangkah lebih baiknya ditanyakan dulu. Jangan gegabah, wah beda dengan kita tuh, bid'ah itu, sesat itu. Jangan-jangan ilmunya itu justru kita belum belajar, ya tahu malah lebih tanya, Mbak Enten, begini dan begitu loh. Nah ya, begini dan begitu loh. Jangan-jangan seperti ini kehati-hatiannya kepada saudara muslim kita, jangan sampai kita mengecap kepada orang lain sesuatu yang beda dengan kita itu guru-guru kita bid'ah, misalkan begitu.
tiwas dicap bid'ah kebaik belajar rakok belum ada di kitab ini Mbak, orang ditanyakan dulu dan terlanjur minta maaf, harus minta maaf. Punya itu mengajarkan, tapi cerita itu yang mengalami. Dia kan membuka training 30 juz tafsir Al-Quran singkat 3 bulan, ternyata selesai 2 bulan. Nah maka saya, ayo saat ini umurnya sudah 70, alasan apa untuk tidak belajar Al-Quran ini 3 bulan selesai. Umur 60 tahun kok dijikuk terus bulan selesai secara makna ya. Yang 1 bulan katanya untuk mengulangi itu dalam satu perkataan itu dia itu salah menafsirkan. Jam 1 malam tuh datang lagi digugah. Mas, saya tadi nafsirkan Al-Quran ternyata keliru. Nah, dia ini artinya ngeten kata dia. Sing ngalami sing derek training ini. Subhanallah, alasannya apa? Nunggu besok yo nek urip. Saya menyampaikan agama, saya salah. Al-Quran lagi dituntut oleh Allah kan berat. Subhanallah, jam 1 malam balik padahal sepeda pangkal puluhan kilo rasa turun balik. Dia buka tafsir, katanya yang dia buka tas itu tafsir akhirnya Abu Bakar Az-Zaidi itu Aisyah itu tafsir. Dan kebetulan saya pernah juga Aisyah itu tafsir itu namanya. Kembali lagi dan udah yang ikut training udah digugai, yang tidak bisa bangun tolong sampaikan ini artinya ngeten, pengertiannya ngeten. Lo lali yang kan suka pun sudah mau. Lah makanya juga begitu kan saya sampaikan, mengajarkan agama keliru dinut wong menjadi dosa, jadi dosa jariah. Makanya kalau bukan bidangnya harus rebut tani wae, leru lah dosa gitu. Rebut tani apa dosa nih? Carane ngrabuk leru lah dosa. Macul dijelon ya malah apik, kurang jelo ya dijeloke ngoten mawon. Kurang banyu dibanyuni ngoten mawon, Bos. Tidak ada dosanya. Dan itu bukan, saya bicara seperti ini bukan ngawur ya, karena memang satu forum kemudian dia membicarakan soal agama. Loh iki kok sing rebut agama. Akhirnya dia usul, Pak, bagaimana kalau sekarang ini rembuk bab pertanian kata dia. Wah, ini rembuk soal agama, soal fikih katanya. Dilihat loh ini bukan orang ahli fikih kok rembuk fikih. Forumnya ulama dan umarok lagi lah, ini umaroknya ada ulamanya sopo. Bingung dia. Kemudian jadi dia takut, dia ceritakan takut sama. Tetapi kalau kita merasa diulamakan, ya menutupi. Kok kampung ini sing paling ngerti agama jenengan fatwane dinten nggih fatwa. Lah kok nek kleru lah yang sudah tahu. Yang sudah ada ilmu, yang belum ada ilmunya jangan disampaikan. Menyampaikan itu seperti ini, balighu walau ayat. Walaupun satu ayat, kalau sudah sampai kepada sampaikan kepada orang lain. Dan ini ma'abudu dan astagfirullah alhamdulillah subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.